Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Jumratul Aqobah Musola ya? Ya. Bapak Imam Musola Jumratul Aqobah. Kemudian yang saya hormati Bapak RT, yang saya cintai para alim ulama, dan juga yang saya cintai para hadirin sekalian yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu macam fasilitas kenikmatan, berjuta macam fasilitas kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju ke mushola tercinta ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Maka di dalam Al-Quranul Karim surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, la in syakartum la'azidannakum, dan apabila engkau mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid, dan apabila engkau kufur, engkau tidak bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu, inna 'adzabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Kemudian hadirin yang berbahagia, jangan sekali-kali juga kita menghitung-hitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan para ulama memberikan satu gambaran bahwa seandainya lautan yang seluas itu dijadikan sebagai tinta dan ranting-ranting pohon dijadikan sebagai pulpen atau pena, dan dedaunan dijadikan sebagai buku, dan kita ingin mencatat nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi wa la tuhsuha, dan apabila engkau ingin menghitung-hitung nikmatku, la tuhsuha, kata Allah, sesungguhnya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Meskipun kita pintar matematika sekalipun, kita ilmuwan jenius sekalipun, kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan. Coba saja kita menghitung dalam sehari, berapa kali Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat kepada kita, dimulai dari nikmat nafas dan lain sebagainya. Kita tidak akan mampu, sepintar apapun orangnya. Kemudian salawat beriring salam, semoga selalu tercurah limpahkan buat sang Nabi besar kita,
sang revolusioner sejati yang membawa masyarakat pada saat itu, masyarakat yang statis, masyarakat yang tertinggal, menuju masyarakat yang dinamis, masyarakat yang maju. Maka sudah sepatutnya kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa memberikan salawat kepadanya. Sesungguhnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salawat itu bukan menambah keagungan daripada Nabi Muhammad SAW, tetapi itu balik daripada diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Senin, saya memberikan kuliah 7 menit di Masjid Al-Fajar. Yang dalam kuliah 7 menit tersebut berisi terkait dengan 3 nasihat baginda Nabi Muhammad SAW yang saya nukil atau yang saya kutip di dalam hadis arba'in. Kurang lebihnya seperti ini menurut nasihat Nabi Muhammad SAW kepada kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka jalan yang paling terindah adalah dia diam. Kemudian nasihat yang kedua yang saya paparkan di Masjid Al-Fajar adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan nasihat yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasulullah, falyukrim dhaifah, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Oleh karenanya hal itu telah saya sampaikan di Masjid Al-Fajar. Di musola Jumratul Aqabah ini saya memaparkan tema yang terbaru, yakni tema terkait dengan keutamaan menuntut ilmu. Hadirin jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu merupakan hal yang sangat mulia sekali. Bahkan kita di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, utlubul ilma ilal lahdi ilal mahdi minal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang kenyataan. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa pentingnya menuntut ilmu dari mulai kita tahu pikiran sampai kita wafat meninggalkan dunia ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, Nabi mengatakan bahwa thalabul ilmi faridatan ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi seorang muslim dan seorang muslimah. Hadis ini menggambarkan bahwa pentingnya ilmu dan pengetahuan itu di dalam Islam. Penting sekali. Sehingga hukum menuntut ilmu itu adalah wajib. Kalau kita kaji sesuatu yang berkaitan tentang wajib, kalau kita tinggalkan, otomatis kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kerjakan, kita akan mendapat apa? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita akan mendapat apa? Pahala. Simpelnya seperti itu. Menuntut ilmu tidak hanya
di bangku pendidikan, di bangku kuliah, bangku sekolah SD, SMP, SMA, tetapi menuntut ilmu juga di luar daripada itu. Kita membaca buku, kita mengkaji terkait dengan isi Al-Quran, kita mengikuti ta'lim-ta'lim yang diisi oleh ustaz-ustaz hebat dan lain sebagainya. Yang penting hari-hari kita bermanfaat atau disibukkan dengan ilmu itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena orang yang berilmu itu memang tidak dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya untuk masuk surga. Tetapi orang yang berilmu tahu jalan untuk menuju surga. Sekali lagi saya katakan, orang yang berilmu itu tidak dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya untuk masuk surga, tidak ada jaminan. Tetapi orang yang berilmu tahu jalan untuk menuju surga. Kira-kira jelas nggak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu ini ibarat emas, sehingga kalau seseorang memilikinya, maka dia akan bernilai, maka dia akan berharga. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat. Oleh karenanya adik-adik, usahakan ketika pulang dari musola Jumratul Aqobah ini rajin-rajin belajar. Bapak-bapak sekalian, meskipun sudah tua dan lain sebagainya, tetapi kita harus senantiasa belajar. Dan orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, insya Allah matinya apa? Matinya apa? Mati syahid. Bahkan orang yang berilmu ini dikatakan di dalam hadis Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia tergolong orang-orang yang fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah sampai dia balik lagi ke rumahnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi saya mengajak kepada bapak-bapak, adik-adik sekalian, untuk mari kita tingkatkan proses daripada menuntut ilmu kita, untuk bagaimana kita meraih ridho daripada Allah dan Rasulnya. Sebelum saya mengakhiri kuliah 7 menit ini, atau kuliah 7 menit yang saya sampaikan ini, saya ingin mengajak kepada para jemaah sekalian untuk mari kita sama-sama meletakkan tangan di dada, berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan daripada hati kita yang mungkin tadinya kotor, insya Allah Allah bersihkan. Yang tadinya bersifat hasud, dengki, iri dan lain sebagainya, insya Allah Allah akan bersihkan hati itu. Oleh karenanya para jamaah mohon ikuti apa yang saya ucapkan. Ini adalah firman Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya di dada, hadirin yang berbahagia. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Tangannya di kepala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan proses menuntut ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjernihkan daripada pikiran kita untuk mudah daripada menangkap ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, ilmu yang disampaikan oleh para ulama dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja untuk kuliah 7 menit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat berfaedah, dapat membawa manfaat untuk kita semua. Sebelum saya mengakhiri daripada tutur saya, izinkanlah saya memberikan pantun terlebih dahulu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Selebihnya kalau ada kata-kata yang salah, itu datangnya daripada diri Anda pribadi. Sedangkan kalau ada kata-kata yang benar, sesungguhnya itu adalah kebenaran yang Allah serukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.